Penjualan F-16 ke Turki belum mencapai kesepakatan, meskipun tawaran Swedia untuk NATO tetap berjalan sesuai rencana. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengirimkan protokol ratifikasi aksesi NATO ke Parlemen Swedia minggu ini. Namun tidak jelas apakah hal tersebut cukup untuk menghentikan penjualan 40 pesawat F-16 baru senilai $20 miliar yang diinginkan Ankara. Hal ini terjadi karena 4 anggota parlemen utama AS yang perlu memberi lampu hijau pada tempur F-16 Blok 70 ke Turki menyuarakan keprihatinan tentang isu-isu lain yang tidak terkait dengan aksesi Swedia ke NATO. Para ketua dan anggota Komite Urusan Luar Negeri di Senat dan DPR dapat secara sepihak menahan penjualan senjata. Dan sampai saat ini, setidaknya 2 dari mereka belum berkomitmen untuk menandatangani penjualan. Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Ben Cardin, Demet, mengatakan kepada wartawan hari Kamis bahwa dia senang melihat Turki bergerak positif dalam upaya Swedia untuk menjadi NATO, dan menyatakan, jelas bahwa mereka harus menyelesaikan hal ini sebelum kita mempertimbangkan penjualan senjata. Tetapi ada masalah lain yang kami evaluasi mengenai penjualan senjata, tambah Cardin. Penggunaan sistem persenjataan, permasalahan dan kekhawatiran hak asasi manusia yang kami miliki. Jadi ada masalah lain yang akan kami lihat. Tetapi saya tidak ingin memberikan sinyal apapun saat ini karena kami belum melakukan pembicaraan dengan pemerintah, katanya. Pertama-tama saya ingin mendengar kabar dari pemerintah. Departemen Luar Negeri AS belum secara resmi memberitahu Kongres tentang penjualan F-16 ke Turki. Namun penasihat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan pada bulan Juli bahwa pemerintahan Biden akan melanjutkan kesepakatan tersebut setelah Erdogan setuju untuk mencabut keanggotaan Swedia di NATO. Kantor Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Mike McCaul, Texas, tidak menanggapi permintaan komentar pada saat berita ini dimuat. Juru bicara perwakilan Gregory Mix dari New York, petinggi Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan bahwa anggota tersebut menantikan ratifikasi Parlemen Turki atas aksesi Swedia ke NATO, serta penghentian serangan terhadap mitra AS di NATO, kawasan, kerjasama dalam melawan aliran keuangan gelap Rusia dan penurunan ketegangan di Laut Aegea. Transmisi protokol-protokol ini saja tidak mengubah pendiriannya, dan dia berharap protokol-protokol tersebut segera diratifikasi dan kemajuan dicapai dalam semua masalah ini, kata juru bicara Mix. Turki sebelumnya telah menggunakan F-16 buatan Amerika yang dimilikinya dalam serangan udara sebelumnya di timur Laut Suriah. Turki juga menempatkan F-16 di Azerbaijan selama perang tahun 2020 dengan Armenia terkait wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Azerbaijan memenangkan perang tersebut, dan lebih dari 100.000 orang Armenia meninggalkan wilayah tersebut pada bulan September, sebuah tindakan yang digambarkan oleh Armenia sebagai pembersihan etnis. Ketika ditanya oleh Defense News tentang tindakan Turki di Suriah dan Azerbaijan, Senator James Rees dari Idaho, tokoh Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan dia memiliki kekhawatiran. Namun, tambahnya, ia mungkin masih memberikan lampu hijau untuk pembelian F-16 jika Turki meratifikasi keanggotaan Swedia di NATO. Rees mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahan Biden belum menghubungi Kongres sejak Erdogan menyerahkan protokol ratifikasi ke parlemen. Namun ia mengatakan, saya rasa mereka tidak perlu melakukannya karena kami telah melakukan pembicaraan yang panjang dan rinci mengenai hal itu. Semua orang tahu apa parameternya. Meskipun penjualan F-16 masih belum dapat dipastikan, hambatan terbesar Turki terhadap kesepakatan tersebut tidak lagi menjadi sebuah faktor. Senator Bob Menendez, DNJ, kehilangan posisinya sebagai Ketua Panel Hubungan Luar Negeri setelah Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan korupsi terhadapnya pada bulan September, yang kedua dalam karir politiknya. Dengan demikian, Menendez telah kehilangan wewenangnya untuk secara sepihak menghentikan penjualan senjata. Anggota Partai Demokrat di New Jersey itu mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang menunjukkan bahwa ia menerima suap dari Mesir dan pada gilirannya melobi rekan-rekannya di Senat untuk tidak memotong atau memberikan syarat bantuan militer AS ke Kairo. Menendez tetap di Senat dan duduk di Komite Hubungan Luar Negeri.